Selamat berjumpa di perkuliahan Sistematika Teologi. Saya Triuntoro. Hari ini kita akan membahas satu doktrin yang paling fundamental, sekaligus paling menakjubkan dalam seluruh bangunan iman Kristen, yaitu keilahian Yesus Kristus. Pada sesi ini, kita memiliki pertanyaan besar yang akan kita jawab bersama. Apakah Yesus dari Nazaret adalah benar-benar Allah? Dan jika iya, apa bukti Alkitabiah yang mendukung klaim ini? Di akhir sesi saudara diharapkan mampu pertama menjelaskan 3 bukti Alkitabiah utama mengenai keilahian Yesus. Kedua, mengidentifikasi teks-teks kunci yang digunakan pada argumen ini. Ketiga, merumuskan implikasi doktrinal dari pengakuan keilahian Yesus bagi iman Kristen. Sebelum kita masuk pada materi inti, kita akan berhenti sejenak untuk merenungkan sebuah pertanyaan dalam Injil Matius pasal 16 ayat 15. Yesus bertanya kepada para muridnya, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Pertanyaan ini bukan sekedar pertanyaan historis. Ini adalah pertanyaan yang terus bergema sepanjang sejarah teologi Kristen. Ada yang menjawab Yesus adalah nabi besar. Ada juga yang menjawab ia adalah guru moral yang bijak. Tetapi iman Kristus dengan tegas menjawab Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Dari manakah keyakinan itu berasal? Tentu dari Alkitab itu sendiri. Dan itulah mari kita akan telusuri pada hari ini. Bukti pertama kita ambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 14. Yohanes menulis, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di ayat ini ia menambahkan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kata firman di sini adalah terjemahan dari kata Yunani logos. Yohanes dengan sengaja memilih kata logos ini karena ia memiliki bobot filosofis yang sangat kuat dalam dunia Yunani Romawi saat itu, merujuk kepada rasio, hikmat kosmik yang mengatur alam semesta. Namun lebih daripada itu, Yohanes menyatakan bahwa logos ini adalah Allah dan logos ini telah menjadi manusia. Siapakah logos itu? Dalam konteks Yohanes 1 ayat 17 di sana dikatakan bahwa logos itu adalah Yesus Kristus. Dan ini adalah pernyataan inkarnasi yang paling kuat dalam seluruh perjanjian baru. Bukti yang kedua berasal dari pernyataan Yesus sendiri di dalam Yohanes 8 ayat 58. Yesus berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Pada konstruksi kalimat yang ada ini adalah sesuatu yang tidak biasa. Yesus tidak mengatakan aku sudah ada atau aku sudah lahir. Namun ia menggunakan kata ego eimi dalam bahasa Yunani yang secara harafiah itu berarti I am atau aku adalah, aku ada. Ini bukan kebetulan. Karena dalam tradisi Yahudi, aku ada adalah nama ilahi yang diucapkan Allah kepada Musa pada Keluaran 3 ayat 14. Dalam menggunakan frase ini, Yesus secara eksplisit mengklaim kesetaraan dengan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan kita lihat reaksi orang Yahudi yang mendengarnya, mereka mengambil batu untuk melempari Yesus karena menganggap ini sebagai penghujatan. Artinya mereka sendiri memahami apa yang Yesus klaim bahwa ia menyamakan dirinya dengan Allah. Bukti yang ketiga kita temukan di dalam surat Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 17. Paulus menulis, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari semua yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ada 3 klaim yang sangat besar di sini. Pertama,
Yesus adalah eikon tou theou, ya, gambar sempurna dari Allah yang tidak kelihatan. Ya, ia adalah representasi Allah yang penuh dan sempurna. Ya. Kedua, segala sesuatu diciptakan olehnya. Ya, dalam teologi Yahudi hanya Allah yang mencipta. Ya, jika Yesus adalah pencipta, maka Yesus adalah Allah. Segala sesuatu ada di dalam Dia dan bagi Dia. Ini adalah tujuan akhir dari seluruh ciptaan. Baik, mari kita rangkum apa yang telah kita pelajari hari ini. Kita telah menelusuri 3 bukti Alkitabiah yang kuat mengenai keilahian Yesus Kristus. Yang pertama dari Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Yesus adalah Logos yang telah menjadi manusia atau menjadi daging. Yang kedua, Yohanes 8 ayat 58, ya, Yesus menggunakan gelar ilahi aku ada, ya, mengklaim keberadaan kekal sebelum Abraham. Ketiga adalah dari Kolose 1 ayat 15 sampai 17, Yesus adalah gambar Allah yang sempurna, pencipta dan tujuan segala ciptaan. Ya. Ketika teks ini bukan berdiri sendiri, melainkan saling menguatkan dan membangun sebuah argumen yang kohesif bahwa Yesus Kristus bukan sekedar manusia luar biasa, tetapi Allah yang mengambil rupa manusia untuk menebus ciptaannya. Sebagai penugasan reflektif, saya mengajak saudara untuk membaca dan merenungkan satu teks lagi, yaitu Filipi 2 ayat 6 sampai 11, dan jawab pertanyaan berikut. Bagaimana teks Filipi 2 ini melengkapi ketiga bukti yang telah kita bahas hari ini? Terima kasih sudah mengikuti sesi ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati.